Kalian beberapa udah pada ngeliat hasilnya ya. Walaupun yang tercepat di time attack adalah Maverick Viñales dari tim Aprilia, tapi yang sangat-sangat menjadi topik adalah Marc Marquez yang pindah ke Ducati Gresini menjadi pembalap Ducati tercepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Cakra Krisa di channel Garasi 054. Ya, musim MotoGP 2023 sudah selesai. Pecco Bagnaia udah keluar sebagai juara dunia. Fight terakhir di Valencia nih menarik banget ya, bagaimana seorang Pecco itu sebagai pembalap yang mempunyai watak yang kuat dibandingkan Jorge Martin yang terlalu nafsu dan berapi-api. Nah, jadi karena musim 2023 udah usai di minggu kemarin ya. Nah, di minggu ini, tepatnya di hari Selasa kemarin itu dilaksanakan tes MotoGP untuk 2024. Nah, mungkin kalian beberapa udah pada ngeliat hasilnya ya. Walaupun yang tercepat di time attack adalah Maverick Viñales dari tim Aprilia, tapi yang sangat-sangat menjadi topik adalah Marc Marquez yang pindah ke Ducati Gresini menjadi pembalap Ducati tercepat. Buat catatan juga, Marquez ini menggunakan motor tahun 2023. Jadi memang yang belum untuk tahun depan. Jadi mungkin, saya nggak tahu juga, mungkin di GP test kemarin itu pembalap dari Ducati Pramac dan juga Ducati Factory menggunakan sudah 2024. Seperti kita lihat di motor Pecco dan Bastianini menggunakan fairing yang warna hitam, yang biasanya kan full merah sebagai karakter pabrikan Ducati yang warnanya merah. Nah, mungkin itu adalah motor 2024. Namun kalau kita lihat juga Jorge Martin masih menggunakan livery yang sama atau model motor yang sama. Jadi gue nggak tahu itu adalah motor 2023 apa 2024. Nah, sebagai catatan, Jorge Martin memiliki rekan satu tim yang baru, yaitu siapa? Coba kita lihat, contekan dulu. Franco Morbidelli. Franco Morbidelli jadi dari factory Yamaha pindah ke satelit Ducati, satelit rasa pabrikan, yaitu Prima Pramac Ducati. Nah, sebagai penggantinya Franco Morbidelli, Yamaha juga kedatangan pembalap baru, yaitu Alex Rins. Jadi Alex Rins ini dari Honda ya, dari LCR Honda pindah ke factory Yamaha. Jadi yang bisa gua highlight adalah ada beberapa joki baru yang adaptasi, sebut Marc Marquez, Alex Rins, Luca Marini, Johann Zarco, dan lupa ditulis di sini adalah Frankie Morbidelli. Karena menurut gue ya nggak tahu ya, Frankie debutnya agak kurang bagus sih, untuk maksudnya dari tim yang tadinya motornya cukup banyak masalah Yamaha terus pindah ke Ducati, namun debutnya kurang mulus. Dia hanya mencatat waktu 16 tercepat atau 0,953 detik lebih lambat dibandingkan Maverick Viñales. Nah, Maverick Viñales sendiri memang sudah membuat lap record sewaktu race kemarin, walaupun dia nggak podium ya kemarin ya, karena terkena ini juga, terkena ganjalan bahwa mesti mundur berapa grid gitu ya, jadi dia tidak podium. Namun saat di tes kemarin, Maverick Viñales saat yang saya lihat impresinya tuh saat Marquez datang ke Ducati, dia hanya bilang, ya nggak usah heran, dia adalah Marc Marquez. Tapi kita nggak usah takut, karena Aprilia sudah siap untuk tahun 2024. Jadi kayaknya, walaupun untuk detail apa yang Aprilia lakukan di 2024 ini selama tes kemarin, tidak didetailin, tapi kayaknya Maverick Viñales tuh emang sudah siap untuk dengan pressure yang akan datang dari rekan satu negaranya, yaitu Marc Marquez.
Lalu pembalap yang pindah pabrikan juga adalah Luca Marini. Nah, ini sebetulnya kasusnya cukup unik gitu ya, karena Luca Marini tadinya dari tim VR46 di mana menggunakan Ducati yang motornya paling kompetitif saat ini dan memiliki motor paling banyak di grid 2023. Dia pindah ke motor yang paling banyak masalah, Honda. Namun Marini ini membuktikan bahwa Honda bisa patut diperhitungkan tahun depan. Kenapa? Karena dia mencetak lap time tercepat ke-10 atau hanya beda 0,703 dari Maverick Viñales. Dan dia adalah pembalap Honda nomor 1 paling cepat dibandingkan di belakangnya itu Joan Mir yang hanya mampu di posisi 13. Padahal Joan Mir udah mencoba 1 tahun dan dia bisa membandingkan sebetulnya motor 2023 dan 2024. Nah, untuk pembalap-pembalap Honda yang lain yang mengadaptasi juga itu Johann Zarco ya. Johann Zarco juga lucu nih. Jadi mungkin dia ngerasa udah usia gitu ya. Jadi Ducati memberikan opsi perpanjangan hanya 1 tahun. Namun dia lebih memilih opsi perpanjangan 2 tahun dari Honda dia ambil untuk masuk LCR Honda. Nah, sayang sekali pada tes kemarin Zarco itu hanya bisa tercepat ke-17. Dan di sesi akhir dia terjatuh. Jadi saya belum dapat quote dari Zarco ya selama praktis kemarin tuh kira-kira dari dia tuh seperti apa. Nah, lalu debutan baru masuk dari Moto2 juara dunia Pedro Acosta masuk ke tim factory gas-gas atau yang dengan mesin KTM RC16, dia sudah bisa ada di posisi 18. Nah, ini cukup fantastis juga ya. Jadi sebagai debutan ya jangan ini ya, kita ngeliat memang Pedro Acosta ini adalah calon alien juga nih. Akan seperti mirip-mirip Marc Marquez, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo yang saya golongkan alien juga, bahwa dia akan memberikan sesuatu yang menarik di 2024 nih. Jadi memang ada potensi entah dia akan pole position, juara sprint race atau race utama pasti akan ada oleh Pedro Acosta tahun depan. Tapi balik lagi bagaimana KTM gas-gas ini mengembangkan motornya di tahun depan. Tapi saya yakin banget Pedro Acosta akan menjadi kompetitor yang menarik. Nah, untuk pabrikan Yamaha ini memberikan sesuatu yang kurang baik di tes kemarin, karena pembalap utama mereka Fabio Quartararo itu hanya bisa finish di posisi 12 atau lebih lambat 0,769 detik dibandingkan Maverick Viñales. Nah, bahkan Quartararo sendiri ini debutnya kalah cepat dibandingkan Luca Marini. Jadi istilahnya Luca Marini ini kan lagi setup adjust sama motor baru si LCV 2013-2024. Dia sudah bisa tampil lebih cepat dibanding Quartararo. Tapi kita nggak tahu nih memang di sesi tes kemarin itu apakah memang mereka bukan time attack dari Yamaha, jadi mereka tidak mau tampil full untuk menjadi tercepat, tapi memang lebih konsentrasi untuk motornya, atau apa kita nggak tahu, ada hidden agendanya mungkin. Dia tidak mau show off, tapi dari komentarnya adalah motor 2024 memberikan sesuatu yang lebih tapi tidak cukup banyak. Masih banyak banget yang harus dikembangin. Jadi kita akan lihat nanti di tes berikutnya, kalau nggak salah di Februari, biasanya di Sepang ya, nggak tahu benar atau salah, correct me if I'm wrong. Motor 2024 Yamaha itu mungkin akan bertaji di sana. Kita lihat juga bahwa di GP Sepang kemarin Quartararo cukup tampil impresif ya, baik ya. Kita lihat motor 2024 apakah Yamaha bisa tampil lebih baik bersama Alex Rins dan juga pembalap tesnya Cal Crutchlow, seperti itu. Apalagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di kali ini. Musim MotoGP sudah selesai di minggu ini ya, berarti ya di minggu ke
awal bulan Desember ini akan ada sesi tes dari World Superbike. Nanti akan kita buat juga videonya. Oke, karena ini bukan video perdana ya. Sebelumnya gue pernah buat short juga mengenai ini, tapi ini video panjang YouTube-nya. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like channel ini. Please komen apa yang kalian pengen tahu atau yang pengen gali lebih dalam mengenai si vlog MotoGP ini. Nanti semoga di vlog Superbike tahun depan, sesi berikutnya, gue bisa membicarakan yang lebih baik dibandingin vlog MotoGP ini. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share channel ini. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Ting ting. Ciao.